Halo, bertemu lagi dengan Mama Tiga Kriwil ya. Eh, Benarkah Presiden Jokowi melegalkan miras? Hari ini saya kan buka di Facebook dan bertemu sebuah gambar teman yang mengatakan bahwa apa ya bagaimana supaya jangan Indonesia melegalkan miras ya. Baiklah teman-teman, mari kita belajar sebenarnya ya. Jadi bukan hanya miras ya yang harus akan diberikan izin ini, tetapi ini berkaitan dengan satu istilah dalam perhotelan itu, yaitu beverage ya. Beverage ini saya sudah cari pengertiannya ya. Jadi pengertiannya itu ya adalah minuman yang menunjukkan kepada cairan yang ditelan ya. Itu yang pertama. Namun ini lebih diasumsi sebagai alkohol. Kemudian ada satu penjelasan dari proposal seseorang, mungkin seorang mahasiswa perhotelan seperti itu. Dia mau membuat sebuah usaha dan dia menjelaskan bahwa beverage ini adalah semua jenis cairan yang dapat diminum kecuali obat-obatan. Nah, dalam daftar beverage ini ya, kita harus pintar dan jeli teman-teman ya, teman-teman di mana saja Anda berada ya. Kenapa kita harus pintar dan jeli? Karena itu hanya salah satu bagian. Jadi beverage itu adalah minuman khas daerah di mana saja, itu termasuk beverage. Nah, contohnya seperti orang mengimpor minuman dari negara-negara lain ya. Contohnya sebenarnya seperti minuman bersoda yang begitu terkenal di negara kita, di mana saja orang sering minum dan rasanya plong, lega sekali, seperti itu juga termasuk beverage ya. Nanti saya akan kasih tunjuk di situ minuman-minuman apa saja yang menjadi beverage. Dan sebenarnya ya, kalau kita mau ngomong tentang minuman, nah minuman di sini fungsinya adalah yang pertama untuk menghilangkan haus ya, kemudian merangsang nafsu makan, kemudian menambah stamina atau tenaga, atau membantu melancarkan pencernaan kita. Nah, jadi teman-teman yang ada di mana saja, kalau dengar tentang apa yang ingin dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo, harusnya kita cari tahu dulu. Jangan langsung membuat stigma atau cerita yang bergulir di luar sana seolah-olah ini semuanya kepada minuman keras. Bukan itu ya. Tetapi
minuman apa saja yang diimpor ke Indonesia itu harus diatur dengan perundang-undangan. Nah, jadi coba Anda lihat timeline punyanya Bang Denny Siregar, ya. Di sana dia menjelaskan dengan komplit sekali apa saja yang terkait dengan undang-undang yang sedang viral saat ini, seperti itu. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa negara kita masuk dalam negara yang mengalami perkembangan globalisasi, sehingga kita harus membuka diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah membuat aturan supaya investasi asing tidak seenaknya aja melakukan kegiatan mereka di negara kita, dan pemerintah sudah mengatur daftar negatif investasi yang harus diikuti, seperti itu. Nah, harusnya kita tahu juga bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengimpor banyak sekali minuman keras, ya. Tetapi apakah itu diminum oleh orang Indonesia saja? Tidak. Itu sebenarnya didatangkan untuk kepentingan pariwisata, di mana orang-orang luar negeri mereka datang berlibur ke Indonesia, itu mereka menikmati liburnya itu dengan salah satu menunya adalah harus ada minuman beralkohol. Nah, di setiap daerah punya ciri tersendiri dalam dalam menyajikan atau punya ciri tersendiri dalam mengekspresikan dirinya tentang minuman beralkohol, ya. Contohnya di NTT ada Sopi, ada Laru, ya. Kemudian ada Cap Tikus, terus ada Ciu, terus ada lagi minuman yang dari pohon nira, ya. Kenapa? Ini adalah ciri khas daerah-daerah di Indonesia, dan itu hanya terdapat di daerah-daerah tertentu, ya. Contohnya hanya ada di daerah NTT, kemudian hanya ada di daerah Sulawesi. Kenapa? Karena memang minuman-minuman itu merupakan bagian dari sebuah tradisi atau adat. Jadi ketika orang mendengar tentang presiden akan melegalkan ini, harus cari tahu dulu. Kenapa harus cari tahu? Supaya jelas, harus lihat dari akar sampai ke pucuk, atau dari pucuk sampai ke akar. Jangan langsung lihat ke batangnya, karena kalau hanya lihat ke batangnya akan menyimpulkannya juga salah, seperti itu, ya. Nah, di sini diatur supaya investasi itu masuk ke Indonesia dan bangkit juga lapangan pekerjaan baru. Tetapi harus diingat bahwa itu tidak ditaruh di daerah-daerah yang
berpotensi untuk bergejolak, sehingga ditaruh di daerah-daerah yang tidak ada aturan mengenai hal itu, seperti ditaruh di daerah Bali, ya, yang saya tahu Bali, Papua, kemudian Sulawesi Utara, kemudian NTT, ya. Dan ketika disarankan untuk keempat tempat ini, itu pun tergantung keputusan dari gubernurnya atau kepala daerah setempat, dia mau atau tidak. Walaupun sudah terbuka perizinannya, tetapi kepala daerahnya tidak mau, maka tidak akan terjadi pembukaan pabrik miras di tempat dia. Tetapi aturan ini harus dikeluarkan karena apa? Karena besarnya devisa yang masuk melalui miras, dan itu masuk ke kantong para pengusaha, bukan masuk kepada kantong kas negara, maka pemerintah mengaturnya supaya tidak menjadi liar. Jadi ketika peraturan ini keluar, peraturan ini akan menjaga ketat, mengawal ketat supaya produk-produk itu dapat sesuai dengan perizinan yang berlaku. Dan tentu saja bukan ditaruh di keempat daerah tadi supaya daerah-daerah itu penduduknya menjadi pemabuk, begitu tidak, tetapi justru diberikan kesempatan untuk ada pekerjaan baru bagi orang-orang di daerah sana, sehingga mereka tidak harus keluar dari daerah untuk mencari pekerjaan di luar negeri atau di pulau yang lain. Dan ini semua juga diatur sesuai dengan kearifan lokal, begitu. Jadi kita harus tahu, ya, yang pertama, terima berita harus tahu dulu asal usulnya, cari tahu secara lengkap, ya. Jangan kita tidak mengerti, kita berkuar-kuar aja. Yang kedua, jangan dengar bahwa itu keputusan pemerintah terus kita bilang pemerintah salah. Cari tahu dulu kenapa pemerintah mengambil keputusan itu. Yang berikutnya, ingat bahwa dari ketidakpahaman kita dalam menerima info membuat kita bisa terpecah belah. Padahal kita ini bersaudara, ya. Salam pengertian dan salam sehat buat kita semua. Cari info yang benar.